ففي أخبار داود عليه السلام حكاية عن الله تعالى إن أدنى ما أصنع بالعالم إذا آثر شهوته على محبة أن أحرمه لذيذ مناجاتي يا داود لا تسأل أني عالما فقد أسكرته الدنيا فيصدك عن طريق محبتي أولئك قطاع الطريق على عبادي يا داود إذا رأيت لي طالبا فكن له خادما يا داود من رد إلي هاربا كتبته جهبذا ومن كتبته جهبذا لم أعذبه أبدا ولذلك قال الحسن رحمه الله عقوبة العلماء موت القلب وموت القلب طلب الدنيا بعمل الآخرة ولذلك قال يحيى بن معاذ إنما يذهب بهاء العلم والحكمة إذا طلب بهما الدنيا قال سعيد بن المسيب رحمه الله إذا رأيتم العالم يغشي الأمراء فهو لص وقال عمر رضي الله عنه إذا رأيتم العالم محبا للدنيا فاتهموه على دينكم فإن كل محب يخوض فيما أحب وقال مالك من دينار قرأت في بعض الكتب السالفة أن الله تعالى يقول إن أهون ما أصنع بالعالم إذا أحب الدنيا أن أخرج حلاوة مناجاتي من قلبه وكتب رجل إلى آخ له إنك قد أوتيت علما فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم في نور علمهم وكان يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله يقول لعلماء الدنيا يا أصحاب العلم بزوركم قيصرية وبيوتكم كسروية وأثوابكم ظاهرية وأخفافكم جالوتية ومراكبكم قارونية وأوانيكم فرعونية ومآثمكم جاهلية ومذاهبكم شيطانية فإن الشريعة المحمدية قال الشاعر وراعي الشاه يحمي الذئب عنها وكيف إذا الرعاة لها ذئاب وقال الآخر يا معشر القراء يا ملح البلاد ما يصلح الملح إذا الملح فساد قيل لبعض العارفين أترى أن من تكون المعاصي قرة عينه لا يعرف الله قال لا شك أن من تكون الدنيا عنده آثار من الآخرة أنه لا يعرف الله تعالى وهذا دون ذلك بكثير ولا تظنن أن ترك المال يكفي في اللحوق بعلماء الآخرة فإن الجاه أضر من المال ولذلك قال بشير حدثنا باب من أبواب الدنيا إذا سمعت الرجل يقول حدثنا فإنما يقول أوسعوا لي ودفن بشير بن حارث بالعطى عشر ما بين قنطرة وقوصرة من الكتب وكان يقول أنا أشتهي أن أحدث ولو ذهبت عني شهوة الحديث لحدثت قال هو وغيره إذا اشتهيت أن تحدث فاسكت فإذا لم تشتهي فحدث وهذا لأن التلذذ بجاه الإفادة ومنصب الإرشاد أعظم لذة من كل تنعم في الدنيا فمن أجاب شهوته فيه فهو من أبناء الدنيا ولذلك قال ثوري فتنة الحديث أشد من فتنة الأهل والمال والولد وكيف لا تخف فتنته وقد قيل لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا
Qala Sahal rahimahullah, al-ilmu kulluhu dunya wal akhiratu minhu al-amalu bih wal amalu kulluhu haba illa al-ikhlas. Qala an-nasu kulluhum mauta illa al-ulama wal ulama'u sukara illa al-amilin wal amiluna kulluhum maghrurun illa al-mukhlisin wal mukhlisu ala wajalin hatta yadri madza yukhtam lahu bih. Wa qala Abu Sulaiman ad-Darani rahimahullah, idza talaba ar-rajulu al-haditha aw tazawwaja aw safara fi talabil ma'ash faqad rakana ila dunya wa innama arada bihi talabal asanida al-aliyah aw talabal hadith alladhi la yahtaju ilayhi fi talabil akhirah. Wa qala Isa alaihi salam, kaifa yakunu min ahli al-ilmi man masiruhu ila akhiratihi wa huwa muqbilun ala tariqi dunyah. Wa kaifa yakunu min ahli al-ilm man yatlubul kalam liyukhbar bihi la liyu'mal bih la liya'mal bih. Wa qala Salih bin Kisan al-Basri, adraktu asyuyukha wa hum yata'awwadhuna billah minal fajiri al-alimi bisunnah. Wa rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man talaba ilman mimma yabtaghi bihi wajhallah liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajib arfal jannati yaumal qiyamah ila akhir ma qala radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau yang kita baca ini, itu kitab Ihya Ulumuddin, masih di dalam tanda-tanda daripada ulamaul akhirah, orang-orang yang mempunyai ilmu untuk tujuan akhirat. Wa fi akhbari Daud, di dalam kabar dari Nabi Daud alaihi salam, hikayatan anillah, menceritakan ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti ini sesuatu yang diungkapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Daud alaihi salam. Inna adna ma asna'a bil alim, kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya yang paling rendah yang akan diperbuat atau diberikan kepada orang yang mempunyai ilmu, ini adalah hal yang paling rendah, ini hal yang paling dasar, yang paling rendah akan diperbuat, akan diperlakukan kepada orang yang mempunyai ilmu. Idza athara syahwatahu ala mahabbati, ketika orang yang punya ilmu tersebut lebih mengutamakan menyenangi syahwatnya, lebih mengutamakan mengikuti syahwatnya daripada kecintaannya kepada aku. Dia lebih mementingkan syahwatnya daripada cintanya sama Allah, lebih mengutamakan kesenangannya daripada kecintaannya kepada Allah. Apa yang paling rendah kalau dia punya hal seperti tadi, lebih mengutamakan syahwatnya daripada cinta sama Allah? An uharrimahu ladhidha munajati, akan aku haramkan dia untuk merasakan lezat, untuk merasakan nikmat ketika bermunajah kepada aku. Ya Rabb. Jadi ini paling rendahnya seperti siksaan, seperti ancaman yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang yang punya ilmu, tapi dia lebih mengutamakan syahwatnya daripada cintanya sama Allah. Allah haramkan dia untuk merasakan lezat, untuk merasakan nikmat ketika bermunajah kepada Allah. Saat sholat diharamkan untuk ada lezat, saat ibadah diharamkan untuk merasakan nikmat. Maka ini adalah
siksaan yang paling rendah, paling dasar yang Allah berikan kepada orang yang punya ilmu, yang lebih mengutamakan syahwatnya daripada cintanya sama Allah di atas dunia. Jadi keharaman yang diberikan oleh Allah kepada seorang sehingga tidak merasakan lezat dalam ibadah, itu juga tanda adalah satu siksaan dari Allah di atas dunia. Karena kenikmatan terbesar di atas dunia selain dimudahkan jalannya untuk ibadah, ada kelezatan, ada kenikmatan yang dirasakan oleh seseorang di dalam ibadah tersebut. Makanya ketika kita melakukan ibadah belum terdapat kelezatan, belum terdapat kenikmatan, maka perlu pertanyakan kepada diri kita masing-masing. Apa sebab saya belum merasakan lezat? Apa sebab saya belum merasakan nikmat dari ibadah yang saya lakukan ini? Mungkin ya karena kita punya ilmu, punya pengetahuan, yang kita lebih banyak mengutamakan kesenangan kita daripada kesenangan Allah. Lebih mengutamakan apa yang kita cintai daripada apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ungkapan Allah kepada Nabi Daud alaihissalam. Ya Daud, kemudian kata Allah, wahai Nabi Daud, la tas'al anni aliman gad askarathu dunya. Jangan kau bertanya kepada aku tentang seorang alim yang telah dimabokkan dunia. Jangan kau bertanya kepada aku tentang orang alim yang telah dimabukkan urusan dunia. Kenapa? Fayasudduka an tariqi mahabbati. Sebab orang alim yang telah dimabuk daripada urusan dunia akan menghalangi kamu dari jalan untuk kamu bisa mencintai aku. Ulaika qutta'ut tariq ala ibadi. Mereka itu seperti perampok-perampok di jalanan kepada hamba-hambaku. Jadi bukan hanya perampok harta, ada yang merampok harta hamba Allah, ada yang merampok jalannya hamba untuk sampai kepada kecintaan Allah. Siapa mereka? Orang yang punya ilmu tapi telah dimabukkan dalam urusan dunia. Bukan menyampaikan orang lain kepada Allah untuk dapat cinta Allah, justru mereka menghalangi jalan hamba untuk dapat kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Daudu, wahai Nabi Daud, idza ra'aita li taliban fakun luh khadiman. Kalau kau melihat ada seorang hamba mencari cintanya aku, mencari ridhonya aku, fakun luh khadiman, jadilah kau pelayan hamba tersebut. Kalau kau melihat ada hambaku selalu mencari cintanya aku, selalu mencari ridhonya aku, maka jadilah kau sebagai pembantunya. Jadilah kamu sebagai pelayannya. Jadi Allah perintahkan Nabi Daud untuk melayani, untuk membantu hamba Allah yang selalu mencari cinta Allah, yang selalu mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para anbiya, mereka itu akan menolong, akan siap mengabdi kepada umatnya hamba Allah yang kehidupannya ingin selalu mencari kecintaan dari Allah. Sebab mereka senang menjadi pelayan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka senang menjadi pelayan orang yang benar mencintai Allah dan mencari kecintaan juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti ungkapan Nabi Allah Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim mengetahui ada satu malaikat masuk ke dalam rumahnya, yang kisah ini ma'ruf, ketika Nabi Ibrahim mencari orang untuk dijadikan tamu di rumahnya, namun tidak ada orang, akhirnya Nabi Ibrahim pergi dari rumah untuk mencari orang sampai jarak yang jauh, tidak didapatkan orang yang mau dijadikan sebagai tamunya beliau. Sehingga ketika beliau pulang ke rumah, dia dapatkan di dalam rumah sudah ada satu orang. Sehingga Nabi Ibrahim kaget dan bertanya, siapa yang mengizinkan kamu untuk masuk ke dalam rumah ini?
Maka kata orang tersebut, yang mengizinkan saya adalah Tuhan yang mempunyai rumah ini. Yang masuk tersebut adalah malaikat yang berubah wujud jadi manusia. Sehingga Nabi Ibrahim paham, bertanya, kenapa kau ada di sini? Karena saya mendapatkan perintah dari Allah untuk menyampaikan satu pesan dari Allah kepada salah satu hambanya, kalau hamba tersebut telah dijadikan oleh Allah sebagai kekasihnya. Sehingga jawaban Nabi Ibrahim saat mendengar ungkapan malaikat tadi, dia mengatakan, man huwa, siapa orang tersebut? Tidak langsung mengatakan aku ya, bukan. Tapi dia bertanya, siapa orang itu? Sebutkan namanya, di mana tempat tinggalnya. Kalau aku mengetahui orang tersebut dan di mana tempat tinggalnya, aku akan datangi dan aku akan jadikan diriku sebagai pelayan dia. Karena aku ingin mengabdi kepada orang yang mendapatkan kecintaan dari Allah dan dia pun juga mencintai Allah. Jadi sosok Nabi tidak ngasok aku yang didapat cinta Allah, tapi kepengen mengabdi sama orang yang mencintai Allah sampai Allah cinta sama dirinya. Berarti mencinta, mengabdi, melayani, membantu orang yang mencintai Allah dan Allah pun mencintai dia, ini menjadi asbab, menjadi sebab kita pun akan dapat kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pun akan menjadi sebab akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ungkapan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Daud. Kemudian, ya Daud, man radda ilayya hariban katabtuhu jahbala. Wahai Nabi Daud, man radda ilayya hariban, siapa orang yang menolak daripada dunia untuk kembali kepada aku, maka aku akan catat dia termasuk orang yang hebat. Man katabtuhu jahbada, dan kalau orang tersebut sudah aku catat adalah orang yang hebat, lam u'adzibhu abada, aku tidak akan mengazab dia selama-lamanya. Jadi dia lari daripada dunia untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dicatat orang yang hebat dan tidak akan disiksa selama-lamanya. Walidzalika qala Al-Hasan, oleh sebab ungkapan Allah kepada Nabi Daud inilah berkata Al-Imam Al-Hasan rahimahullah, ugubatul ulama mautul galbi, siksaannya para ulama di atas dunia ini adalah dimatikan hatinya, dibutakan hatinya, dikeraskan hatinya. Wa mautul qalbi, dan mati hatinya, talabud dunya bi amalil akhirah, sebabnya dia mencari dunia dengan amal akhirat, menjual akhirat untuk urusan dunia, menjual ilmu untuk urusan dunia, itu yang menjadikan sebab mati hatinya. Dan mati hati ini banyak diberikan siksaan di atas dunia kepada orang yang mempunyai ilmu. Kalau sudah hatinya mati tadi, diharamkan untuk merasakan lezat, diharamkan untuk merasakan nikmat di saat bermunajah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walidzalika, oleh sebab itu juga kata Imam Ghazali, qala Yahya bin Mu'adz, berkata seseorang yang bernama Imam Yahya bin Mu'adz, innama yadhhabu bahaul ilm wal hikmah, hanya saja yang membuat hilang wibawanya ilmu, wibawanya hikmah, idza talaba bihima ad-dunya, kalau dengan ilmu tadi, dengan hikmah tadi dijadikan alat untuk mencari dunia. Jadi martabat ilmu hilang, wibawa ilmu hilang. Bahkan orang yang punya ilmu tersebut, martabat dirinya pun juga menjadi hilang.
kalau dia jadikan ilmu itu sebagai alat untuk dia mencari dunia. Ya kita bisa lihat ulama yang ketika dia ilmunya dijadikan alat untuk mencari dunia, martabatnya jadi hilang, martabatnya jadi rendah. Yang tadinya sebelum diketahui dia gunakan ilmunya untuk mencari dunia, dia masih dihormati, masih disegani. Tapi saat ini ketika diketahui ilmunya dijadikan alat untuk mencari dunia, mulai hilang. Kewibawaan ilmu dari dirinya hilang. Sehingga orang-orang tidak mempedulikan lagi sosoknya dia, dihina, dimaki, direndahkan, di segala macam dari hal-hal yang tidak baik. Kenapa menjadi berubah? Karena wibawa dirinya sudah hilang. Sebab sebelumnya ada wibawa karena ilmu. Nah, ketika wibawa ilmu itu hilang sebab dia menjadikan alat sebagai mencari dunia, Allah hinakan dia di atas dunia di hadapan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahaya memang, bahaya. Waqala Sa'id bin Musayyib, berkata seorang tabi'in, Al-Imam Sa'id ibn al-Musayyib. Ini Masya Allah seorang yang tabi'in, yang kalau setiap malam ibadah, setelah ibadah dia melihat ke arah anak-anaknya yang sedang istirahat, dengan dia mengungkapkan, aku nih banyak ibadah, aku nih banyak taat untuk kamu wahai anak-anakku. Ini ungkapan beliau bukan tidak ikhlas, bukan riya di depan anak-anaknya, tapi dia itu mengungkapkan satu kalimat yang daripada makna hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ihfazillaha yahfazka. Jaga hak Allah, maka Allah akan menjaga hak kamu. Nah, dia taat itu ingin menjaga hak Allah dengan harapan Allah akan membalas menjaga hak dia. Salah satu hak dia adalah anak-anaknya dijaga oleh Allah, iman anaknya dijaga, akidah anaknya dijaga, harta anaknya, kehidupan anaknya dijaga. Jadi kita saat mengabdikan diri kepada Allah, Allah akan perintahkan dunia mengabdi kepada kita. Bukan hanya kita, tapi orang yang bersama kita akan Allah perintahkan mereka untuk mengabdi, dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Sa'id bin Musayyib seperti itu. Aku ini karena kamu ibadah. Tujuannya biar saat mereka meninggal, Allah menjaga iman anaknya, Allah menjaga akidah anaknya, Allah menjaga agama anaknya sampai wafat juga dalam keadaan beriman dan beragama Islam. Apa kata Sa'id bin Musayyib di sini? Idza ra'aitumul alim, kalau kamu melihat ada orang alim punya ilmu agama, yughshil umara, tapi menipu para pemerintahan, ya dia keluarkan fatwa yang sifatnya haram, dia jadikan ada apa-apa ini halal. Pokoknya dia cari-cari dengan ilmunya tadi hal yang bisa dia mendapatkan keuntungan dari pemerintahan tadi. Apa kata Sa'id bin Musayyib, kalau dia dapatkan ulama seperti itu, orang alim seperti itu, fahuwa lisun, itu perampok hebat itu. Itu koruptor itu bisa. Ya, itu juga perampok, itu juga pencuri. Kenapa? Pencuri harta dengan ilmu. Dia nipu, dia jual fatwa, dia jual pendapat, yang tujuannya dia disenangi, dapat jabatan, dapat harta. Ini perampok, kata Imam Sa'id bin Musayyib. Sudah, yang namanya perampok berarti harus dijauhi, bukan didekati, karena akan membahayakan diri kita juga, bukan memberikan keuntungan kepada kita. Qala Umar radhiyallahu anhu, berkata Umar bin radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, idza ra'aitumul alim muhibban lid-dunya, kalau kamu mendapatkan, melihat ada orang alim cinta sama dunia. Cinta sama dunia. Makna cinta sama dunia, dunianya dia dapatkan dengan cara yang salah dan dunianya digunakan untuk lupa sama Allah. Tapi kalau kita melihat ada orang alim mempunyai dunia, tapi dunianya digunakan untuk akhirat dan mendapatkannya dengan cara yang benar, belum tentu dia adalah orang yang cinta sama dunia. Jadi patokan di sini
melihat di sini alim yang cinta dunia bukan berarti apa yang mereka punya dunia banyak itu orang cinta sama dunia, tidak. Lihat dari mana mereka mendapatkan dan untuk apa mereka menggunakan. Baru kita bisa menyimpulkan ini cinta kepada dunia atau tidak. Nah, kalau memang kita dapatkan dia punya ilmu tapi mendapatkan dunianya dengan cara salah, maknanya tidak peduli ini haram, tidak peduli ini caranya tidak benar, dan dunia yang dia gunakan membuat dia lupa sama Allah, membuat dia jauh dari Allah, membuat malas dari ibadah. Fattahimuhu ala dinikum. Kalau kamu dapatkan alim seperti itu, dekat sama seperti orang itu, khawatirlah terhadap agama kita, kata Imam Sa'ad atau Sayyidina Umar. Kenapa dikhawatirkan terhadap agama kita, imannya kita? Fa inna kulla muhibbin yakhudu fi ma ahabba. Sebab yang namanya pecinta itu akan masuk terlalu dalam kepada sesuatu yang ia cintai. Kalau dia sudah cinta sama dunia, maka dia akan masuk dalam terhadap apa yang dia cintai. Dia akan semakin dalam untuk mencintai dunianya. Nah, dia tidak cinta sama dunia, tapi melihat dan dekat dengan orang yang terlalu cinta sama dunia, kan juga masuk akan kecintaannya sama dunia. Dan makanya kata Sayyidina Umar, perhatikan agama kita, ragukan, tanyakan kepada agama kamu. Kenapa? Karena khawatir dengan mencintai orang tersebut akan masuk ke dalam seperti yang mereka lakukan, menjadi orang yang lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Jadi intinya, ya kalau sudah dapatkan seorang yang punya ilmu, mempunyai sifat seperti apa yang disampaikan oleh para ulama-ulama dalam kitab ini, mereka tuh mengingatkan kita secara halus, jauh. Jangan dijadikan sebagai murabbi, jangan dijadikan sebagai guru. Kenapa? Karena tidak banyak keuntungan yang akan kita dapatkan dari mereka, terutama jalan untuk dapat kecintaan dari Allah. Kalau ilmu dapat, sebab orang yang punya ilmu tapi tidak manfaat ilmunya, bukan ilmunya hilang, ilmunya masih ada, tapi untuk membuat kita sampai kepada Allah itu yang hilang. Untuk membuat kita dapat keridhaan Allah itu yang tidak ada. Kenapa? Dirinya saja tidak sampai kepada Allah, bagaimana mengajak orang untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan dikira ilmu yang tidak manfaat itu setelah kita belajar jadi hilang seperti orang lupa, seperti orang gila. Tidak. Ulama yang sesat, ulama yang fajir, ulama yang itu bukan berarti ilmu-ilmu mereka hilang, hafalan-hafalan mereka hilang. Tidak, hafalan mereka masih ada. Cuman apa yang mereka sampaikan itu tidak masuk ke dalam hati, sehingga tidak membuat orang-orang menjadi kenal sama Allah, tidak membuat orang-orang lebih cinta sama akhirat, tidak membuat orang-orang menjadi ingin mencari ridha Allah. Kenapa? Dia sendiri tidak mencari ridha Allah, dia sendiri tidak mencari akhirat. Kenapa? Karena tujuannya mencari dunia, sehingga akan membuat orang dengan ilmunya tadi mencari dunia, bukan mencari Allah. Maka itulah kata Sayyidina Umar, tanyakan sama agama kita. Sebab orang yang mencintai akan semakin dalam masuk ke dalam sesuatu yang dia cintai. Kenapa? Kepengen lebih mencari tahu. Ini orang yang aku cintai, aku lebih ingin mencari tahu. Nah, ini yang semestinya sifat seperti ini harus kita miliki sama Nabi Muhammad. Kalau kita mengaku cinta sama Nabi Muhammad, semestinya semakin dalam kita menggali tentang Nabi Muhammad. Biar apa? Semakin kuat rasa cinta kita sama Nabi Muhammad. Jadi kalau kita mengaku cinta, jangankan sama, kadang-kadang kita mengaku cinta sama seorang, ya kita gali sifat dia, kita gali kebiasaan dia, kita gali watak dia. Kenapa? Ketika kita dapat, oh Masya Allah, sifatnya baik, kehidupannya baik, akan semakin cinta sama orang tersebut. Apalagi yang kita gali kehidupannya lebih dalam adalah sosok Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu akan mengkuatkan rasa cinta. Wa inna kulla muhibbin yakhudu fi ma ahabba. Sebab seorang yang mencintai akan masuk terlalu dalam kepada sesuatu yang dicintai. Makanya orang yang sudah cinta sama dunia, dia akan semakin dalam untuk masuk ke dalam cintanya sama dunia. Kalau dia cinta sama akhirat, dia akan terlalu dalam masuk dalam cintanya sama akhirat. Qala Malik bin Dinar, kemudian berkata Imam Malik bin Dinar rahimahullah,
Qara'tu fi ba'dil kutubis salifah, aku telah membaca di sebagian kitab-kitab terdahulu. Berarti kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabi terdahulu. Annallaha ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berkata, inna ahwana ma asna'a bil alim, sesungguhnya yang paling hina yang akan Allah perbuat kepada orang alim, kepada orang yang punya ilmu, idza ahabbad dunya, saat orang yang punya ilmu tadi telah mencintai dunia, apa? An ukhrija halawata munajati min qalbi, aku keluarkan manisnya munajat kepada aku dari hatinya. Di dalam hatinya itu dibuang rasa manis bermunajat, rasa manis beribadah, rasa manis melakukan ketaatan, dihilangkan oleh Allah dari hatinya. Kenapa? Karena ini siksaan buat dia, sebab dia lebih mencintai dunia daripada Allah. Karena ilmu itu ketika dia miliki semestinya membuat dia lebih cinta sama akhirat, tapi ternyata dia lebih mencintai dunia sehingga dihilangkan manisnya ibadah, manisnya ketaatan, manisnya menyebut nama Allah, manisnya mengagungkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti tadi kan, seperti apa yang kita bahas di awal tentang ungkapan Allah kepada Nabi Daud alaihi salam. Wa kataba rajulun ila akhin lahu, ada seseorang menulis surat kepada saudaranya. Apa isi suratnya? Innaka qad utita ilman, wahai saudaraku, kau itu sudah Allah berikan ilmu. Kau telah dapat nikmat ilmu. Fala tatfi anna nura ilmik, maka jangan kau padamkan cahaya ilmumu bidzulmati dzunub, dengan gelapnya dosa. Maknanya jangan dipadamkan cahaya ilmu dengan dosa. Sebab dosa itu yang memadamkan cahaya ilmu. Makanya kata siapa? Al-Imam Waqi, guru daripada Al-Imam Asy-Syafi'i, ketika Imam Syafi'i mengeluh akan lemahnya dia punya hafalan. Imam Syafi'i itu Masya Allah, kalau maca kitab, ini kan kitab kan 2 lembar. Dua lembar kan. Nah, kalau ingin membaca bagian sini, bagian kiri, ingin membaca bagian kiri, ingin membaca bagian kanan, maka bagian kiri ditutup dulu oleh Imam Syafi'i, ditutup pakai kitab atau ditutup yang lain, jadi tidak kelihatan sama sekali. Kenapa? Kalau kelihatan langsung hafal. Baru baca langsung hafal. Kita 10 kali masih ada hafal-hafal, otak kita ini bebel. Imam Syafi'i begitu, tutup dulu ini. Kenapa? Takut kalau terbaca jadi hafal, sehingga ngafal ke ini dulu baru muka ini. Nah, itu Imam Syafi'i ngeluh, dia punya hafalan lemah. Ngeluhnya sama gurunya Imam Waqi. Syaqautu ila Waqi an su'i hifdhi, aku ngeluh sama Imam Waqi guruku dari jeleknya hafalanku, lemahnya hafalanku. Fa arsyadani ila an tarkil ma'asi, apa arahan daripada gurunya? Untuk ninggal kemaksiat, untuk ninggalkan namanya perbuatan dosa. Fa innal ilma nur, alasannya sebab ilmu itu cahaya. Ilmu itu cahaya. Cahaya siapa? Cahaya Allah. Fa innan nurallah la yuhda lil asi, sebab cahaya Allah berupa ilmu tadi tidak akan diberikan, mantap, memanfaatkan bagi orang yang ada dosa. Maka di sini apa? Dia ngomong sama saudaranya, jangan kau padamkan cahaya ilmumu dengan dosa. Yang tadinya hatimu terang dengan ilmu jadi redam, jadi hilang cahayanya karena dosanya tadi. Fatabqa fi dzulma, maka akan tetap kegelapan tersebut di hatimu. Yauma yas'a ahlul ilm fi nuri ilmihim, di hari orang yang punya ilmu yang tidak ada dosa selalu terang hatinya dengan cahaya ilmunya tadi. Jadi jangan dihilangkan cahaya ilmu, kemanfaatan ilmu dengan kesalahan yang kita lakukan kepada Allah, dengan perbuatan yang menjauhkan kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah selalu. Wa kana Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullah, berkata seorang yang bernama Al-Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullah, berkata untuk kepada siapa? Yaqulu li ulama'id dunya, berkata kepada ulama-ulama dunia. Ya, ulama dunia itu yang bukan tujuannya akhirat. Apa kata Imam Yahya bin Mu'adz?
Ini kalimatnya Masya Allah, kalimatnya luar biasa. Ya ashabal ilim, wahai orang-orang yang punya ilmu, gusurukum qaisariyah, istana-istana kalian itu seperti istana Kaisar. Wa buyutukum kisrawiyah, rumah-rumah kalian itu seperti rumah Kisra, Raja Kaisar dan Raja Kisra, raja yang luar biasa. Di istana kalian seperti istananya Kaisar, rumah kalian seperti rumahnya Kisra. Wa athwabukum zahiriyah, pakaian kalian itu adalah pakaian yang zahir, bukan pakaian yang batin. Wa akhfafukum jalutiyah, sepatu kalian, sendal kalian itu adalah seperti sepatu dan sendalnya Jalut. Wa marakibukum qaruniyah, kendaraan kalian itu seperti Qarun, yang punya harta banyak tapi ditenggelamkan oleh Allah. Wa awanikum fir'auniyah, wadah-wadah kalian, piring, mangkok, guci dan segala macam itu fir'auniyah, seperti Fir'aun. Ya, karena Fir'aun yang merasa hebat dengan jabatan sehingga hartanya banyak. Wa ma'athimukum jahiliyah, dan dosa-dosa kalian, kejelekan-kejelekan kalian itu seperti sifat orang jahiliyah. Seperti sifat orang jahiliyah. Wa madzahibukum syaitaniyah, madhabnya kalian adalah madhab syaitan. Fa aina syari'atul Muhammadiyah, di mana syariat Nabi Muhammad dalam hati kalian? Mana ajaran Nabi Muhammad di dalam diri kalian? Kenapa? Madhabnya kalian bukan madhabnya ulama, bukan madhabnya sahabat, bukan madhabnya tabi'in, apalagi madhabnya Nabi, tapi madhabnya kalian adalah madhab syaitaniyah. Kenapa? Karena kalian jadikan ilmu untuk cari dunia, sehingga mana syariatnya Nabi Muhammad? Nabi Muhammad tidak mengajarkan untuk mencintai dunia. Nabi Muhammad tidak mengajarkan untuk menjual agama. Nabi Muhammad tidak mengajarkan untuk menjual iman. Tapi Nabi Muhammad mengajarkan untuk dunianya dijadikan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gala asyair berkata, seorang ulama di dalam syairnya, wara'i syah yuhmid dhi'ba anha, seorang penggembala kambing, dia selalu menjaga kambingnya daripada serigala biar kambingnya selamat. Fa kaifa idar ru'atu lahadi'abun, bagaimana kambingnya akan selamat kalau si penggembala kambing ini punya serigala? Nah, ini ungkapan syairnya Masya Allah. Ada seekor orang, dia ini penggembala kambing, dia selalu menjaga kambingnya jangan sampai serigala masuk kandang kambingnya. Kenapa? Karena akan dimakan oleh serigala kambingnya. Tapi dia lupa kalau dia dewek punya serigala yang kandangnya berdekatan dengan kandang kambing. Maknanya di sini apa? Bagaimana dia bisa menjaga orang untuk tidak jatuh ke dalam dosa kalau dia dewek jatuh dalam dosa? Bagaimana dia akan menyelamatkan orang lain sampai kepada Allah kalau dia dewek tidak nyampe sama Allah? Jadi bahasanya kepengen menyelamatkan kambing dari serigala, tapi depan dia serigala. Dia dewek banyak serigala, bahkan jumlah serigala dia lebih banyak daripada jumlah kambingnya. Maka tidak bakal bisa selamat. Ini ungkapan kiasan tapi yang luar biasa untuk kita memikirkan hal tersebut. Bagaimana membuat orang itu sampai sama Allah kalau diri dewek tidak tahu bagaimana cara sampai sama Allah? Bagaimana membuat orang lain bisa dapat kecintaan dari Allah kalau diri dewek sebelum tahu bagaimana mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal dia adalah orang yang punya ilmu, yang lebih tahu bagaimana cara mencintai Allah dan mendapatkan kecintaan dari Allah. Wa galal akhar, ada perkataan syair yang lain, ya ma'syarul qurra, wahai orang-orang yang ahli membaca, itu orang-orang yang punya ilmu. Ya milhal balad, wahai pemanis, bukan pemanis, lawannya pemasin. Ya, kalau maknya nyebutnya pemasin, paasin, pemanis. Kalau itu kan pemanis. Nah, kalau asin apa? Paasin. Hah? Pemanis. Ini kan misal contoh ini. Pemanis kota. Kebalikannya apa? Paasin kota. Pemasin. Wahai pemasin kota, kata mereka tuh. Ya milhal balad. Milih itu masin. Masin. Wahai, atau garam lah. Garam kan rasanya asin. Wahai garamnya kota.
Ma yuslihul milhu idza milhul fasad. Bagaimana garam itu akan bisa baik kalau garamnya dewe sudah rusak. Maknanya bagaimana kota akan baik kalau yang ngatur kota dewe rusak. Bagaimana hamba Allah akan sampai kepada Allah kalau yang ngajak dia untuk sampai sama Allah dewe sudah rusak. Kalau pemimpin rusak, kota akan rusak. Bangsa dipimpin wong rusak bangsa. Ya. Urusan agama yang ngajak orang lain untuk dekat sama Allah tapi dirinya dewe rusak, tidak akan buat orang sampai, yang ada rusak juga hamba tersebut. Jadi rusak juga itu hamba, bukan sampai kepada Allah tapi sampai kepada yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qila li ba'dil arifin, ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan kita Allah jadikan ilmunya manfaat, ilmu kita dekat sama Allah, ilmu kita jadikan takwa sama Allah. Qila li ba'dil arifin, ada seseorang bertanya kepada ba'dul arifin, ataro, apa menurut kamu, anna man takunul ma'asi gurrata ainih, wong yang menjadikan perbuatan dosa itu sebagai kesenangan dia. Apakah orang yang seperti ini la ya'rifullah, itu orang tidak kenal Allah? Jadi dia bertanya, orang yang bermaksiat, berbuat dosa itu sudah kesenangan dia, akan sebagai qurratu ain, penyejuk dirinya. Dia merasakan tenang, merasakan sejuk, merasakan nyaman kalau sedang berbuat dosa. Apakah wong seperti ini la ya'rifullah, tidak kenal Allah, dianggap tidak kenal Allah? Maka kata ba'dul arifin tadi, la syak, tidak diragukan lagi. Tidak diragukan lagi, maksudnya apa? Man takunud dunya indahu athar minal akhirah. Orang yang lebih mengutamakan dunia daripada akhirat, itu orang tidak kenal sama Allah. Walaupun dia ngomong, aku nih tahu Allah itu siapa, aku kenal Allah, tapi hakikatnya tidak mengenal Allah. Orang yang lebih mengutamakan dunia daripada akhirat, hakikatnya tidak mengenal Allah. Apalagi orang yang dia jadikan perbuatan dosa sebagai hal yang menyejukkan dirinya. Kenapa? Kalau orang yang kenal Allah akan lebih mengutamakan apa yang Allah cintai. Kalau orang itu kenal Allah, dia akan lebih memilih apa yang disukai oleh Allah. Kalau orang itu kenal sama Allah, dia akan lebih melakukan apapun yang di situ ada kecintaan dari Allah, ada ridho dari Allah, ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu tanda cinta lebih mengutamakan sesuatu yang dicintai daripada yang lain. Dia cinta sama Allah, maka dia tandanya adalah lebih mengutamakan cintanya Allah daripada cintanya selain Allah. Apa yang Allah cintai, dia juga cintai. Maka itulah di dalam syariat, di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, dalam madhab daripada madhab ahli sunnah wal jamaah, itu mengajarkan sama kita apa yang Allah cintai, kita harus juga cintai. Dan yang Allah cintai kalau dari manusia adalah orang-orang yang sudah sampai kepada Allah, para anbiya, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para ulama yang masuk dalam kategori itu. Berarti ini orang-orang yang Allah cintai, kita pun harus mencintai mereka. Dengan kita mencintai mereka, berarti kita mencintai Allah. Begitupun Nabi Muhammad SAW. Mencintai Nabi Muhammad tanda mencintai Allah. Dan mencintai apa yang dicintai oleh Nabi Muhammad juga tanda cinta sama Allah. Nabi Muhammad cinta sama sahabatnya, kita mencintai sahabat Nabi, berarti kita cinta sama Allah. Nabi Muhammad mencintai keluarganya, kita cinta sama keluarga Nabi, berarti kita cinta sama Allah. Nabi Muhammad senang dengan orang yang punya ilmu, yang mengamalkan ilmunya, kita juga cinta sama mereka, berarti kita cinta sama Allah. Makanya dikatakan la ya'rifullah, tidak kenal Allah kalau orang yang lebih mengutamakan dunia, sebab dunia di mata Allah hina. Dunia di mata Allah tidak ada nilai. Bahkan ketika Allah menciptakan dunia, Allah tidak melihat dunia sampai sekarang. Sampai sekarang Allah tidak memandang ke arah dunia. Sampai nanti terjadinya hari kiamat, Allah tidak memandang dunia, berarti satu hal yang hina di sisi Allah. Yang lebih Allah cintai adalah akhirat daripada dunia. Hadza wa duna dzali bikatsir, ini yang tadi kita bahas, di bawah itu juga banyak.
Wala tadunanna, jangan kita mengira anna tarkal mal, meninggalkan harta, yakfi fil luhuq bi ulama'il akhirah, cukup untuk memasukkan kita kepada ulama akhirat. Aku nih tidak cinta sama dunia, tidak cinta harta, enggak lah. Rumah aku buruk, tidak ada kendaraan, pakaian aku biasa. Kata Imam Ghazali, tidak punya harta itu belum cukup untuk memasukkan diri kita dalam kategori ulama akhirat. Kenapa? Masih ada satu lagi yang harus kita tinggalkan. Kalau kita ingin menjadikan diri kita yang punya ilmu masuk dalam kategori ulama akhirat, memang dunia berupa harta tidak kita cari. Tidak jual ilmu kita untuk cari duit, tidak jual ilmu kita untuk mencari kendaraan, tidak jual ilmu kita untuk yang lain. Ini selamat. Tapi ada yang lain. Apa? Fa innal jabatan. Kedudukan. Ini juga bagian daripada dunia yang harus dihindari. Dunia duit tidak dia cari, tapi masih cari jabatan. Duit tidak dia cari, tapi masih nyari kedudukan. Sama baik, masih belum dikatakan ulama ul akhirah. Fa innal jah adar minal mal. Bahkan jabatan dan kedudukan lebih bahaya daripada duit. Wong yang mencari jabatan itu lebih bahaya daripada wong mencari duit. Padahal bahaya galau. Tapi lebih bahaya. Kenapa? Ya karena tadi dia kalau sudah dapat kedudukan di hati manusia, ya kan pasti dapat duit juga. Tapi kalau dapat duit belum tentu dapat kedudukan. Tapi kalau sudah dapat kedudukan, dapat jabatan, duit jadi melok, maka bahayanya lebih besar. Itu dimaksud oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Oleh sebab itu berkata Imam Bishr bin Harith, haddatsana babun min abwabid dunya. Kalimat haddatsana, haddatsana telah menyampaikan hadis kepada kami, telah menyampaikan ini kepada kami. Ini ungkapan seperti ini kata Imam Bishr, satu pintu daripada pintu-pintu dunia. Fa idza sami'tum ar-rajul, kalau kalian mendengar ada seorang ngomong haddatsana fulan, telah menyampaikan kepada kami fulan, telah menyampaikan kepada kami fulan, telah menyampaikan kepada kami guru kami, ulama ini. Fa inna ma yaqul, seakan-akan dia tuh ngomong seperti itu, ausiuli, ayo luaskan jalan aku untuk aku dapat kedudukan di hati kalian. Luaskan jalan aku untuk kalian memberikan jabatan sama aku, biar kalian senang sama aku, biar kalian hormat sama aku. Kenapa? Dia tujuannya dengan ilmu tadi seakan-akan dia ini pintar. Yang tahu dia dewek, bukan kita. Seakan-akan, makanya bahaya. Maksud di sini akan kita paham maksudnya apa kaki, ada ungkapan yang lain. Wadufina Bishr bin Harith. Bishr bin Harith ini saat dikuburkan bid'ata asyar ma baina qantarah wa qusarah minal kutub. Masya Allah. Saat beliau meninggal itu banyak kitab yang dia ada. Wa kana yaqul, dan Imam Bishr bin Harith ini ngomong, ana ashtahi an uhaddits. Aku ni punya kesenangan untuk ngomong. Untuk ngomong di sini ya ngajar, dakwah. Walau zahabat anni syahwatul hadits la haddatsu. Tapi kalau aku nih mau ngomong, mau ngajar, mau dakwah, kalau sudah hilang dari hatiku kesenangan untuk ngomong. Kalau syahwat aku ngajak, ngomonglah kau nih. Tampillah. Nasihatilah, dakwahlah, dah galak ngomong dia. Kenapa? Karena itu yang akan membuat dia mencari kedudukan kaki ujungnya. Tapi ketika syahwat untuk ngajak ngomong itu sudah hilang, baru dia mau ngomong. Baru dia mau ngomong. Makanya syahwatul hadis fitnah nanti. Syahwat, kesenangan untuk tampil, kesenangan untuk ngomong, kesenangan untuk memberikan kata-kata, kesenangan untuk membuat ini. Itu satu fitnah, satu ujian itu. Satu ujian. Makanya dikatakan oleh ulama Imam Bishr bin Harith dan yang lainnya, idza ishtahaita an tuhaddits faskut, kalau diri kita ini, hati kita ini menginginkan kita untuk berbicara, diam. Tampillah kau nih, kesempatan kau untuk tampil ini. Tampakkan ilmu kau, tampakkan ini kau, diam. Wa idza lam tashtahi fahaddits. Ketika hatimu ini tidak mengajak kamu, tidak membangkitkan kamu untuk ngomong, baru ngomong. Kenapa? Selamatnya lebih banyak daripada bahayanya. Sehingga dikatakan wa hadza li anna talazzudha bi jahil ifadah
karena merasukkan kelezatan dengan kedudukan memberikan faedah kepada orang, wa mansabul irsyad, kedudukan bisa mengarahkan orang lain, a'zamul ladzah, itu paling besarnya kelezatan daripada semua nikmat-nikmat dunia. Kenapa? Oh ingat nah omongan aku wong jadi nangis kalau, dengan omongan aku wong jadi tersentuh kalau, dengan omongan aku wong jadi segan kalau. Ini bahaya ini. Makanya Masya Allah, mudah-mudahan bahaya. Lemah. Harus benar-benar kita bisa menjaga hati, harus benar-benar bisa menjaga hati dalam urusan ini. Faman ajaba syahwatah, kalau dia penuhi syahwatnya, salah satu jadi kepengen ngomong, fahuwa min abna'id dunia, maka dia termasuk orang-orang daripada pencinta dunia. Walaupun duitnya udah kati, tapi pengen ngomong tuh seneng, kalau disuruh ngomong seneng. Maka hati-hati. Antum kepengen ikut dakwah, buat video, pasang niat yang baik. Pasang niat yang baik. Jangan ada tujuan apapun. Kenapa? Walaupun duit tak kati, tapi seneng ngomong tadi. Ini juga fitnah. Dikatakan oleh Imam Thawri, fitnatul hadits asyaddu min fitnatil ahli wal mal wal walad. Ujian ngomong itu lebih bahaya daripada ujian keluarga, ujian harta dan ujian anak. Harta ini kan ujian kalau. Ujian nak ngomong nih, kepengen ngomong, kepengen dakwah, kepengen tampil, kepengen nunjuk tahu, kepengen ini. Ini ujian yang terberat. Wa kif la takhafu fitnah. Bagaimana kita tidak takut dengan ujian itu? Waqad qila li sayyidil mursalin, karena telah dikatakan kepada pemimpin Rasul yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaula an tsabbatnaka, kalau bukan kami yang memantapkan hati kamu wahai Nabi Muhammad, laqad kita tarakanu ilaihim syai'an qalila, kau akan condong untuk selalu berbicara kepada mereka walaupun itu sedikit. Makanya Allah mengingatkan Nabi, Allah yang memantapkan hatimu. Makanya kita minta sama Allah, ya mughalibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, biar hati kita ini selalu ingin mencari Allah, selalu ingin mencari ridha Allah, bukan mencari yang lain daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi syahwat, kesenangan kepengen tampil, kesenangan kepengen ngajar, itu sudah hal yang tidak baik. Ini jangan dipaksakan guru kita tuh untuk ngajar kalau memang diri mereka sudah lagi tidak ada keinginan ngajar. Mungkin ya kita usnudon, ngapa Ustaz nanda ngajar, alasannya apa? Lagi tidak mood. Ngomong sama kita lagi tidak mood. Ada yang ngomong Ustaz tuh kan ngomong, anak nih lagi kepengen ngajar nih, kaget jadi fitnah. Kan tidak mungkin ria kalau kaget. Kadang-kadang kita sebagai murid ini kalau dengar kabar Ustaz ini lagi tak tenang ujinya, tidak sakit tapi lagi tak tenang pikirannya, husnudon, mungkin menghindari dari ini. Ya namanya kita husnudon biar apa, keberkahan ilmu itu tidak hilang daripada seorang guru tersebut. Dan yang sebagai pengajar juga begitu, kalau ngerasukan kepengen tampil nggak usah tampil. Kalau kepengen ngomong ini lemak deh, waktunya ngomong ini. Makanya kadang-kadang kita nih murid jangan manas-manasi ustadz kita. Apalagi kalau kita ngundang ceramah, ustadz di sini banyak tidak sholat sendiri. Ustadz di sini banyak umum ini sendiri. Kagak ustadz tadi ngerasa kelezat ngomong, ini kesempatan aku nih. Yang tadinya tidak kepengen bahas ini, akhirnya kepengen bahas itu. Akhirnya apa? Tidak baik kan jadinya. Biarlah mereka kepengen apa, karena apa? Karena itu yang akan membuat sampai kepada yang mendengar, sebab mereka nyampaikan dari hati mereka. Kalau sudah mereka ingatkan dari awal. Jadi kita ini sudah, kalau ngenjuk saran, ngenjuk tahu tidak apa-apa. Cuman jangan kaget sendi dikit masuk ke dalam ceramah Ustaz bab ini, masuk ke sudahlah. Kamu ngatur Ustaz, kamu berarti itu namanya. Ya ngatur, jangan. Biarkanlah apa yang ingin mereka sampaikan kita dengar walaupun bukan babnya. Kenapa? Kalau omongan apapun dari seorang guru dari hati masuk ke hatinya, walaupun bukan babnya akan membuat dia sadar. Akan membuat dia
sadar. Tapi kalau sudah omongan itu babnya, luar biasa, pendapat ini segala macam disebutkan, tapi bukan dari hati, tidak bakal masuk ke dalam hati wong. Jadi jangan seperti itu kita sudah. Dan ada ustaz datang ke tempat kita, saya ustaz nak ngomong apa di sini kami dengar, nah itu lebih bagus. Ini sate, ini nah, sindi. Apa? Berarti kamu ini nyuruh ustaz nyindi tukang sindi berarti, bukan yang memberikan ilmu. Hati-hati juga seperti itu bukan satu adab yang baik itu. Waqala Sahal rahimallah, berkata Imam Sahal At-Tusturi, al ilmu kulluhu dunya, ilmu ini semuanya dunia. Jadi jangan dikira wong punya ilmu itu akhirat, ilmu ini dunia. Wal akhirah minhu, dan yang akhirat dari ilmu apa? Al amalu bih, amalnya. Jadi kalau hanya punya ilmu berarti kita masih punya dunia. Kalau ngamalkan ilmu tadi baru masuk dalam akhirat. Wal amalu kulluhu haba, dan mengamalkan ilmu semuanya sia-sia. Jadi mengamalkan ilmu belum tentu selamat. Kapan selamat? Illal ikhlas, kalau ikhlas. Jadi ada tingkatannya. Dapat ilmu berarti dapat dunia. Ngamalkan ilmu masuk dalam akhirat. Akan selamat kalau diikhlaskan ketika mengamalkan tadi. Wagala, berkata juga Imam Sal At-Tusturi, an-nas kulluhum mautah. Manusia ini semuanya mati hakikatnya, walaupun dia hidup. Hakikatnya mati, illal ulama, kecuali wong yang punya ilmu. Wong yang punya ilmu dianggap hidup. Wal ulama sukaro, dan semua yang punya ilmu wong mabuk. Yang punya ilmu itu seperti orang mabuk, illal amilin, kecuali kalau dia ngamalkan ilmunya. Wal amilun kulluhum maghrurun, dan orang yang mengamalkan ilmu semuanya tertipu. Illal mukhlisin, kecuali wong yang ikhlas. Jadi ada tingkatan, semua manusia ini gila, mati, kecuali yang punya ilmu. Dan yang punya ilmu semuanya mabuk, kecuali yang mengamalkan. Dan yang mengamalkan semuanya tertipu, kecuali yang ikhlas di dalam beramal tersebut. Wal mukhlis ala wajalin, dan yang ikhlas pun masih dalam kekhawatiran. Apa yang dikhawatirkan? Apa yang Allah tutup hidup dia saat dia meninggalkan dia. Meninggal husnul khatimah atau su'ul khatimah. Walaupun dia ikhlas masih khawatir, belum tentu selamat saat meninggal. Jadi masih maknanya jangan ngerasa selamat hidup di atas dunia. Tenang baik, aku ini dekat sama Ustaz Kamil, bakal husnul khatimah. Ustaz Kamil lagi tidak tahu husnul khatimah tidak. Apalagi kamu anak ini dekat sama ulama, anak ini dekat sama aulia, anak ini dekat sama habaib. Tenang baik, bakal husnul khatimah. Nah, ulama tadi belum tentu husnul khatimah tidak. Jangan pernah merasa aman, dekat dengan ulama, dekat dengan sulaha, dekat dengan aulia. Sebab apa? Abu Jahal dekat sama Nabi, Abu Lahab dekat sama Nabi, tapi tidak dapat hidayah, tidak wafat bawa iman. Jangan merasa aman karena anak sering duduk di majelis bakal selamat. Banyak yang duduk di kota Mekah, banyak yang duduk di tempat-tempat mulia, tapi tidak selamat. Hati kita yang kita rasakan takut selalu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wagala Abu Sulaiman, berkata Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, idza talaba ar-rajul al-hadith, kalau seorang mencari hadith, atau tazawwaj atau menikah, atau safar atau musafir untuk mencari kehidupan, faqad rakana ila dunya, maka dia telah condong sama dunia. Wa innama arada bi, yang dimaksudkan, yang hanya saja yang diinginkan di sini, talabal asanadil aliyah, dia mencari sanad-sanad yang tinggi. Au talabal hadits, atau mencari hadits alladzi la yahtaj, yang tidak dibutuhkan untuk mencari akhirat. Maknanya kalau dua belajar jauh-jauh, dia dikatakan orang yang mencari dunia. Yang dimaksud di sini dia belajar yang tidak butuh untuk urusan akhirat, atau belajar ilmu agama, ilmu akhirat, tapi salah di dalam niat, salah di dalam tujuan. Maka dia dikatakan orang yang condong sama dunia. Wagala Isa alaihissalam, berkata Nabi Isa, man kaifa yakunu min ahlil ilm, bagaimana dianggap itu orang yang punya ilmu, man masirutuhu ila akhiratih, wong yang berjalan menuju akhirat, wahwa muqbil ala tariqid dunya, tapi dia melewati jalan dunia. Amalannya amalan akhirat, tapi hatinya hati untuk dunia. Bagaimana dianggap ini orang yang punya
ilmu. Wa kaifa yakunu min ahli ilm, dan bagaimana dianggap orang itu punya ilmu, mayatlubul kalam, yang mencari ilmu, liyukhbar bihi la liyu'mal bihi, untuk bisa nyampe ke sama wong, tapi bukan untuk diamalkan. Biar bisa ngajar, biar bisa nyampaikan, tapi bukan untuk diamalkan. Bagaimana dianggap mereka adalah ahli